Wow, sungguh luar biasa latihan hari ini. Pamela nggak sendirian, ada Mei, happy banget ada partner aku dari Serigala untuk boxing hari ini. Jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa juga bareng partner sendiri. Gimana kamu pengalamannya boxing pertama kali? Pertama kali adalah hal yang sangat melelahkan ya Beb ya pastinya. Terus tangan aku tuh sakit banget ini kayak karena baru pertama kali jadi kayak penyesuaian gitu loh, jadi kayak anjir Sakit. sakit sakit banget Sakit banget ya. Sakit banget. Dia baru latihan sekali. Iya weh tadi dulu ya bentar istirahat dulu Kebanyakan kayak istirahatnya di Iya, bener. latihannya. Enggak, mungkin karena belum Iya, terbiasa. benar. Jadi buat temen-temen yang Udah pengen lama latihan nggak olahraga. boxing, memang kelihatannya tuh kayak gampang, tapi sebenarnya sakit banget kalau Sakit. kita baru pertama kali. Benar. Kayak sakit ini, terus nggak benar. biasa, terus tangan tuh Iya, ngomong kayak- gemeter. iya, gitu. benar, Memang bener aku yang aku rasain pertama kali, tapi udah kesini-sininya udah Terbiasa. terbiasa. Kami tadinya kan mau nemenin nih ya. Iya. Tadinya hari ini nemenin tapi gimana tuh? Jadi mau maju atau mundur ntar? Maju dong Maju, dia Nggak tipikal boleh, yang iya. ambisi. Iya. Aku ngeliat partnerku ini yang tipikal yang ambisi. Dia kayaknya juga bakal bisa nantangin lawan sih nanti kalau udah latihan sih. Dan jiwa penasarannya tuh gede. Kayak, Beb, sakit gak sih Beb? Seru gak sih Beb? Beb, itu dipukul beneran? Iya beneran. Wah gila, kayaknya gue coba deh. Udah nanti ikut latihan deh ya. Kamu latihan dulu, kamu kuatin fisik kamu dulu, baru kamu nantangin orang. Jangan kamu nantangin orang tapi belum siap. Iya benar Iya kan? Gitu. Kak Mela, hari ini latihannya kalau dihitung sejaman lebih lah istilah. Tadi gimana tuh? Oke. Sampai kayak mau pingsan tuh muka? Iya parah sih, mungkin karena tadi aku belum makan kali ya, tapi harus makan dulu ya sebelum latihan berat tuh harus makan dulu. Tadi tuh aku cuma makan bakso doang, terus nggak makan nasi, jadi tenaganya tuh banyak terkuras, ditambah tadi tuh forsir banget latihannya. Jadi bener-bener mau pingsan, tapi katanya kalau latihan sampai pingsan sampai muntah tuh bagus. Itu bener-bener berarti berhasil latihan kerasnya tuh. Dibanding kita latihannya males-malesan, terus kayak cuman sedikit-sedikit, tuh sayang banget. Jadi bener-bener harus dikerasin latihannya. Tadi dirimu tuh mau pingsan karena pas di ring atau pas yang sini? Bagian yang di ring sih. Karena kan aku harus menghindar, power aku harus kuat, kakiku nahan, perut akunya harus ditahan biar keras. Pokoknya semua serba ditahan. Jadi kayak pukulannya juga kan harus kenceng, harus bener-bener pakai power. Kalau misalnya nggak pakai power kan nggak ini dong, cuman mukulnya, hah? Gini kan beda dong, beda nih sama tuh. Itu pakai power. Kalau kita cuman nih ini nggak pakai power nih. Tuh, itu pakai power. Jadi kayak habis tenaga ya. Makanya buat kalian yang mau latihan olahraga yang keras harus banget makan sih. Tadi aku salah nggak makan nasi, cuma makan bakso doang. Jadi lihat keringatnya aja udah kayak kalau dikumpulin seember nih. Jadi banyak banget yang terkuras jadi capek. Makanya tadi aku mau pingsan, tadi dulu ya, stop dulu aku bilang mau pingsan. Tapi pas satu jam tadi latihan cukup, 1 jam lebih tuh udah cukup. Tadi pas mau pingsan nih, mungkin sebelumnya pernah ngerasain kayak gini nggak? Pas Malah yang dulu, pertama? ya dulu aku sampai muntah. Oh gitu. Aku pernah sampai muntah. Itu pertama kali aku bener-bener diforsis pas lawan HSS 3 kemarin. Aku latihan banget karena pertama kali kayak ngerasa tertantang kan, ditantang gitu, jadi kayak masa gue mau malu-maluin sih, jadi aku semangat banget tuh, muntah aku 3 kali muntah. Aku forsir banget latihannya 3 jam, 2,5 jam. Tapi hari ini berarti ada perkembangan Cuman kunang-kunang doang, cuman kayak mau gelap tadi, sempat gelap, terus akhirnya aku dudukin bentar, aku minum bentar, aku nafas dulu sebentar, baru ada tenaga lagi nih sampai sekarang. tapi kalau untuk latihan kali ini kayaknya lebih keras gitu ya dengan Iya, latihan tadi. iya, soalnya tadi bener-bener yang bikin capek itu larinya, yang menghindar-menghindarnya itu, makanya kenapa di ring itu kita suka kehabisan nafas, karena kita gimana caranya badan kita tetap stabil tapi kita menghindar, nggak boleh jatuh kan, nah itu capeknya. 2 menit tuh rasa 1 jam kalau di ring. Jadi kalau orang-orang bilang cuma 2 menit doang, 3 menit doang, salah. Kalau di ring tuh rasa 1 jam karena lari, menghindar, pukul, menghindar, lari lagi, menghindar, karena kan kita nggak boleh terlalu dekat kan sama lawan. Jadi harus menghindar gimana caranya supaya nggak dipukul. Jadi itu yang bikin capek. Makanya perlu banget nafas lebih banyak gitu. Makanya latihannya harus dibanyakin supaya pas di ring nafasnya banyak.
alasan mungkin kenapa akhirnya memilih lawan tanding Siva nih? Kenapa yang lain atau yang lain? Kenapa nama Siva nih? Siva. Hai. Thank you Nawit mau pulang. Thank you. Nih ada Nawit nih. Nawit. Say hi Nawit. Hai. Ini dia boxing terkenal di WSBC. Dia masih kecil tapi pseudo boxingnya keren banget. Coba tunjukin dong pseudo boxingnya Nawit. Keren banget ya. Let's go. 1, 2. Atlet. Speednya keren banget. Gila tuh, keren. So good Nawit, so handsome. Ini mah ngalahin banget. Cita-citanya mau jadi apa Nawit? Mau jadi juara dunia. Juara dunia. Nawit juara dunia 2000 yang akan datang. Ya kan? Iya benar-benar. Ya tapi nanti umur 16 tahun, 15 tahun udah bisa tanding ya Nawit. Tapi Nawit pernah tanding nggak? Bukan cuman sparring sama. Hanya sparring dan ini Iya. ya. Tapi keren. Udah memperkuat ya supaya mau jadi atlet nantinya. Keren. Semangat Nawit, thank you so much, nice to meet you. Jadi di WSBC ini, ya bye bye. Di WSBC ini banyak banget atlet-atlet kayak KJ, Paris, Dinar, terus El Rumi. Kenapa Pamela pilih dan Mei aku ajak ke sini karena kita bener-bener pengen belajar dari senior-senior kita yang udah menang. Jadi kenapa mereka bisa? Kita nggak bisa, jadi gitu. Kayak aku tuh terpacu untuk itu sih, gitu. Mungkin belum terjawab alasan memilih Siva kenapa? Mungkin karena sebelumnya emang udah akrab banget dan pengen nantang dia. Nah kalau sama Siva aku nggak begitu deket sih. Nah, Dia malah deket sama partner aku Oja yang dulu. nah. Dia deketnya sama partner aku Oza. Terus aku cuman kenal karena kita satu profesi. Dia DJ, aku DJ juga kan. Jadi kita kayak kenal gitu aja. Terus aku nantangin dia mau. Ya aduh, ayo, Allah dia, ya udah. Akhirnya dia mau gitu. Tadinya ada. Cuti ya. Tadinya Cupi, cuman kalau Cupi nggak mau, dia belum siap. Nah sebelumnya ada juga dari HSS-nya nawarin ini, tapi kayak nggak cocok buat aku. Kayak aku boleh milih gak? Aku bilang gitu. Aku boleh nantangin gak? Gitu. Akhirnya aku pilih sendiri lawan aku gitu. Sebenarnya bisa aja kita dipilihin, cuman kita pengen milih sendiri biar lebih yakin gitu lah, semangat. Kak, permainan kayaknya sepertinya lebih pede yang sekarang dalam arti gue bisa nih. Iya, nggak tahu kenapa affirmation aku yang ada di sugesti aku bisa, aku menang, aku win, aku mampu di ring menyelesaikan 3 ronde. Pokoknya hasilnya bakal maksimal banget dan bagus banget. Apakah dirimu tipikal orang yang belajar dari kemarin apa yang kurang? Aku tipikal yang kayak gitu. Aku tipikal yang nggak mau nyerah. Aku tipikal orang yang walaupun gagal aku tetap lanjut terus walaupun dikatain orang, lu tuh udah kalah kemarin ngapain sih main lagi, lu malu-maluin nanti pasti. Nah, biar orang kalau dibully kan biasanya down. Nah, kalau Pamela tuh semakin dibully aku semakin nunjukin gimana mulut-mulut kalian itu nanti itu jadi semangat aku. Jadi aku tuh seneng banget tau dibully karena itu jadi kayak dicambuk. Jadi aku tuh banyak banget yang perhatian sama aku gitu, kita gitu. Kayak kemarin kan banyak ngatain, udahlah lu nggak usah main lagi, nggak cocok, udahlah. Jujur aja sih yang komen-komen kemarin itu banyak banget yang pro Siva. Karena mungkin ngelihat aku kemarin kalah. Jadi kayak mereka kayak meragukan gitu. Nah, aku tuh makin terpacu kayak gitu. Nggak apa-apa. Aku akan nunjukin bahwa ya memang setiap kehidupan, setiap pertandingan pasti ada gagal, ada yang menang. Jadi ya kita belajar aja, yang penting belajar, latihan. Nanti pasti ada hasil kok. Jatuh bangun pasti nanti ada ujungnya. Nggak mungkin gagal terus gitu. Tapi dirimu tipikal yang membaca komentar tapi tidak baper ya? Aku nggak baper sih. Malah aku buat motivasi. Malah kalau semakin dibully tuh semakin diperhatiin. Benar. Nih ya, semakin sampai Kayak di notice gitu ya. Iya, detail banget. Tapi kalau untuk dirimu sendiri nih mungkin lebih gede mana nih kalau untuk hadiah dari sebelumnya pas sekarang? Sama sih, sama hadiahnya. Kayaknya sama. SS3, SS4, 2 sama sih. Apa itu update sekitar berapa? Ya ada lah. Ya cuman kalau nanti di SS4 pasti sabuk. Terus apa tuh namanya yang dikalungin tuh? Medali. Medalinya. Terus juga pasti dapat hadiah-hadiah gitu. Gitu. Tapi kalau Sebenarnya gini. Aku tuh tanding bukan karena hadiah sih sebenarnya. Lebih ke
aku mampu, aku tuh pengen tahu aku tuh bisa nggak sih gitu, buat challenge diri aku sendiri gitu loh. Kayak aku kalau itu kayak sabuk semua itu bonus, tapi kalau misalnya aku bisa menang dan bisa itu kayak aku tuh wow ternyata aku bisa loh gitu. Jadi itu cuman bagian dari bonus aja kalau yang kayak gitu. Cuman kalau mau tanding tuh memang bener-bener challenge untuk diri aku gitu. Ternyata aku bisa lebih keras lagi ya. Ternyata yang orang pikirin atau diri aku pikirin aku nggak bisa, ternyata aku bisa gitu. Kayak orang kan mikir boxing itu terlalu keras ya buat cewek. Tapi pas kita lakuin tuh ternyata enggak, dan itu bener-bener no settingan, itu bener-bener real dan bener pukul-pukulan. Kan juga netizen juga banyak yang bilang kenapa gak nantangin Kak Dinar lagi nih, maksudnya kan rematch. bisa, kenapa kan dirimu bisa siapa tahu bisa Iya. keadaan kenapa? Kalau rematch mungkin bisa nanti ya, karena kan baru kemarin, nggak bisa lah kita masa harus main lagi bareng gitu, nggak bisa. Rematch tuh minimal 5 tahun atau 3 tahun nanti. Ya cukup 2 tahun 3 tahun lah untuk rematch, karena dia baru menikmati kemenangan dan aku baru menikmati kekalahan, masa lu mau main lagi gitu, kayak mendingan lu cari lawan aja deh biar lebih baru gitu loh, gitu sih. Kan ada yang tipikal gue pengen masih panas dia pengen Iya, kayak Dinar kan kemarin dia pengen rematch sama Nikita kan. Iya, benar. Ya mungkin karena dia udah ngerasa siap, nah aku kan baru kan, jadi kayak harus disiapin diri aku dulu lah. Kak, kalau untuk latihan sendiri ini kan 17 Desember di Bandung, mungkin butuh berapa latihan lagi kalau untuk dirimu 100% siap nih, biar gak kayak tadi pusing apa? Oh iya, kayak harus setahun ya, setahun 2 tahun deh. Ya kayaknya walaupun nanti aku nggak tanding, aku harus tetap boxing olahraga aku supaya ya udah terbiasa, nggak pusing kayak tadi. Iya, Nah bener. kayak Mei juga tadi Iya, makanya. harus terbiasa, jangan sekali karena lagi FOMO. Bener. Temen partnernya lagi boxing terus dia FOMO, cuman Kayak nanti aku ikut-ikutan bakal gitu paksa ya. sih dia untuk tetap olahraga karena ini bonusnya banyak banget. Bener Sehat banget. juga, bugar juga, seksinya dapet. Bener. Pokoknya sehat lah pokoknya ya, nggak cuman capeknya doang, tapi di balik capek itu ada manfaatnya. Ada hasilnya. Tapi kalau untuk dirimu sendiri mungkin ada makanan khusus nggak, maksudnya di khusus pertandingan mungkin? Aku, nah dulu pas mau lawan Dinar itu aku sempet 2 bulan apa sebulan gitu aku nggak makan nasi. Jadi aku cuma makan kayak ubi, sayur, Bahannya. kentang yang bener-bener padat gitu, dan nasi itu aku ganti shirataki. Nasi itu aku ganti shirataki yang bener-bener nggak ada karbohidrat gitu ya. Nasi kan terlalu tinggi kan itunya, apa sih? Ya itulah gulanya. Nah, aku kurangin gula. Itu tuh ngaruh banget, badan aku tuh enteng. Nah kalau sekarang tetap makan nasi, tapi nasinya dikurangin, terus sayur, buah-buahan tetap minimal harus makan buah sih gitu. Sama Ini bisa dikatakan hobi baru kamu yang suka dengan boxing? dulu hobi aku tuh taekwondo. Oh ya. Sebelum boxing tuh aku taekwondo, basket, lari. Jadi aku emang dulunya suka olahraga. Dan sebelum ditantangin sama Dinar kemarin itu sama HSS, Pamela tuh udah boxing. Udah boxing tapi buat olahraga doang, nggak buat tanding, tapi buat bakar keringet gitu. Dan keringetnya tuh bener-bener banyak kalau olahraga boxing sama Muay Thai dulu tuh. Gitu. Jadi sebelum tanding ini emang udah latihannya boxing dan Muay Thai gitu. Berarti istilahnya nambah hobi. Nambah lagi hobinya, lebih ditekunin. Kalau kemarin kan Muay Thai sama boxing cuma buat olahraga sebentar doang, kayak buat bakar keringat. Nah, kalau sekarang bener-bener hobi. Gimana Mei, kamu juga jadi hobi baru? Hobi. Hobi baru. Baru pertama kali dong. Beb, gimana kamu siap gak sih Beb kalau main di ring Beb? Siap lah. Harus Mau siap, harus ya? siap. Mau ya? Mau nggak tapi? Mau. Ngeliat cewek-cewek gitu Ya pada kan kayak keren berani. gitu ya kan kalau misalkan cewek Iya, iya. strong. Iya keren ya, mau tuh. Mei next lah, next Mei mau main di ring katanya. Kak, kalau sebelum ini dirimu kalau ini pantasnya melawan sama siapa nih mungkin? Kalau Mei, mungkin Mei mau coba sama Dinar. Iya. Kalau mau jadi yang baik, kalau mau jadi yang baik itu harus nantangin yang bener pro. Oh iya. Jadi kita udah Biar ada belajar sama pengalaman yang ya. udah keras. Jadi pas walaupun kita kalah, jadi kita udah tahu cara mainnya gitu. Jadinya harus cari yang lawannya keras. Mungkin dia mau lawan Dinar nanti. Dinar lu ditantang nih sama Mei, next ya. Kak, terakhir kenapa alasannya tadi memilih pelatih yang biasa menang nih di boxing? Oh itu ya. Nah, Karena yang itu tadi
aku selalu terpacu kenapa mereka bisa aku nggak bisa. Jadi kayak banyak banget tim WSBC yang menang. Nah itu yang aku pikirin, mereka aja bisa, ada Ali Haidar, ada KJ, ada semuanya itu loh. Kok mereka bisa menang ya? Kenapa aku nggak bisa? Makanya aku milih WSBC itu karena aku pengen tahu mereka bisa, aku juga bisa gitu. Jadi makanya bener kata-kata kamu mau jadi siapa, lihat lingkungan kamu. Bener gak sih? Pernah dengar kata-kata itu kan? Kalau kamu mau jadi pemenang, kamu harus di lingkungan Bergaul orang-orang dengan yang pemenang. Kalau kamu ketemu sama orang-orang yang cuma julid, yang cuma ngata-ngatain atau apa, kamu juga akan jadi ikut seperti itu. Makanya kenapa aku mau di OSBC, karena aku mau di lingkungan yang orang-orangnya tuh bermotivasi, yang bener-bener saling support. Dan aku lihat nih di sini tuh kayak rumah, mereka paling saling support gitu dan nyaman. Yang paling penting kita tuh mau di lingkungan tuh kita nyaman dan nggak diasingkan gitu, gimana ya, kayak dianggap. Kadang kan ada nih di lingkungan tapi nggak dianggap, kita tuh kayak siapa lu, kayak lu butuh kayak cuman butuh di dia doang ya. Iya, kalau ini tuh bener-bener dirangkul, mereka nggak mandang gue tuh sebenarnya udah senior lo apa, gue tuh sebenarnya lo harusnya kayak gitu, enggak, bener-bener ngerangkul, kita semua tuh sama. Dan itu yang bikin nyaman. Nah menurut aku kita tuh akan ada di tangan yang tepat, yaitu kalau orang-orangnya nganggep kita gitu sih. Cukup. Hai, kita dari Duo Serigala. Terima kasih udah ikutin keseruan kita tadi, boxing, seru-seruan sama atlet-atlet, ada Paris, Nawi, pokoknya terima kasih udah nemenin kita tadi, keringetan, basah-basahan. Ya pokoknya jangan lupa nonton 17 Desember Pamela Sapitri di HSS 4, nonton ya. Dan nanti Mei juga mau tanding di ring. Ditunggu, see you guys, thank you. Sampai jumpa, keseruan kita lagi nanti. Bye-bye.